Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya ucapkan selamat datang. Kali ini saya akan melakukan sedikit percobaan yaitu uji coba SAKS. Nantinya saya akan memaparkan alat dan bahan untuk uji coba, cara kerjanya, dan hasilnya. Nah, uji coba SAKS bertujuan untuk mengetahui peran cahaya dalam proses fotosintesis dan untuk membuktikan bahwa hasil fotosintesis adalah glukosa yang berupa bahan organik yang disimpan dalam bentuk amilum. Untuk suatu percobaan, pastinya kita membutuhkan alat dan bahan dong. Apa saja alat dan bahannya? Di catatan referensi, pertama kita butuh aluminium foil. Apa aluminium foil itu? Sebentar. Saya sudah menyiapkan beberapa aluminium foil. Ya, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Kita bisa dapat dari bungkus rokok itu ada aluminium foilnya seperti ini. Juga bisa membeli di toko roti, Mbak beli aluminium foil gitu, malah mudah ya. Ini dari bungkus rokok. Saya sudah mengumpulkan beberapa untuk percobaan nanti. Dan yang kedua kita butuh alkohol. Tadi aluminium foil dan aluminium foil. Sekarang alkohol. Kita bisa menggunakan alkohol 70% atau yang lainnya. Yang penting ada alkoholnya. 90% juga boleh. Yang penting jangan yang sudah dicampur bahan lainnya seperti hand sanitizer atau yang lainnya. Yang murni alkohol. Karena kita akan melakukan sebuah percobaan. Oke. Yang ketiga ada iodin. Iodin kita bisa menggunakan betadin. Kalau kalian anak PMR pasti tahu ya. Ini betadin untuk pengobatan P3K ya, pertolongan pertama. Betadin yang kecil aja gak apa-apa, nanti ya digunakan sedikit. Yang keempat ada isolasi. Nah, untuk isolasi apa gunanya? Nah, nanti kita akan gunakan isolasi ini untuk membalut aluminium foil terhadap percobaan nanti. Karena uji coba SAKS ini menggunakan daun sebagai uji cobanya. Nanti salah satu daunnya dibalut dengan aluminium foil dan diisolasi pinggir-pinggirnya. Yang lain kita menuju ke dapur karena butuh beberapa alat dapur. Cek itu. Nah, kita sudah sampai di dapur. Nyalakan dulu lampunya. Apa saja alat yang digunakan dalam uji coba SAKS ini? Yang membutuhkan alat-alat dapur. Pertama, kita butuh kompor. Kompor. Pertama kita butuh kompor. Terus yang kedua kita butuh panci. Panci. Yang ketiga kita butuh mangkok. Diharuskan mangkok yang keramik agar nantinya tidak pecah atau retak saat diletakkan dalam panci dan nantinya direbus dengan alkohol. Jadi
butuh hati-hati yang sangat tinggi. Oke. Dan yang keempat, kita butuh piring. Piring usahakan yang putih nantinya karena akan didokumentasikan agar jelas. Dan kita juga nantinya butuh air. Oke, kita butuh air. Kita nanti juga butuh air, tapi airnya secukupnya saja. Oke, alat-alat dapur hanya itu saja. Ada kompor, panci, mangkok, piring, dan air. Dan yang terakhir adalah bahan utama, yaitu daun yang tipis. Kita akan menggunakan daun singkong sebagai uji cobanya. Kita cari daun singkong, cek it out. Yo, kita sudah sampai di luar rumah. Wah, malam. Sekitar jam 1 malam ya ini. Kita cari pohon singkongnya. Oke. Dingin. Sudah dapat. Ini nanti daun singkong yang akan kita uji coba. Oke, besok. Oke, karena kita sudah dapat, biarkan saja dulu di sana. Oke, kita tinggal menunggu waktunya besok ya guys. Besok kita menunggu waktunya besok. Habis ini saya akan memaparkan bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara menguji coba saks. Oke. Yo, sudah berada dalam rumah lagi. Kita cek jam berapa, jam 1 malam. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya untuk uji coba saks ini. Saya hanya menjelaskan, kalau prakteknya kita lakukan besok. Oke, langkah kerja pertama, persiapkanlah tanaman segar yang hidup di sekitar lingkungan rumah, misalnya singkong atau tanaman lainnya yang berdaun tidak tebal. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih daun yang akan ditutup rapat dengan kertas aluminium foil atau bungkus rokok dan diisolasi bagian pinggirnya. Biarkan daun tersebut tetap berada di batangnya minimal selama 1 hari. Waktu penutupan daun dengan aluminium foil harus dilakukan di pagi hari ketika daun belum melakukan kegiatan fotosintesis sekitar pukul 5:30 pagi atau 6:30 pagi. Kita akan membalut sekitar habis subuh. Oke, yang ketiga, petik daun yang ditutup oleh kertas aluminium foil dan daun yang dibiarkan terbuka. Pemetikan daun dianjurkan pada pukul 12 siang sampai 3 sore. Lebih lama lebih bagus. Di sini referensinya begitu, dan kita akan menggunakan 2 hari penutupan. Oke, yang keempat, lepaskan kertas aluminium foil, kemudian gunting kedua daun dengan bentuk yang berbeda. Misalnya bentuk segitiga untuk daun yang terbuka dan segi 4 untuk daun yang tertutup. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah membedakan daun yang melakukan fotosintesis dan daun yang ditutup oleh aluminium foil. Oke. Tadi di alat tidak ada gunting ya. Nanti kita akan tambahkan gunting. Yang kelima, rebus 2 helai daun tersebut dengan air hingga layu. Ya, tadi ada air. Yang keenam, masukkan daun yang sudah direbus tersebut ke dalam mangkok yang berisi alkohol 70%. Kemudian panaskan di dalam panci yang sudah berisi air. Rebus daun sehingga daun nampak berwarna putih pucat dan warna alkohol berubah menjadi hijau.
Wah, ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan apinya api kecil. Yang ketujuh, ambil kedua daun yang sudah dipanaskan dan letakkan di atas cawan bateri atau piring. Tadi sudah ada piring. Yang kedelapan, teteskan larutan lugol atau betadine pada kedua daun, amati perubahan warnanya. 3-5 tetes larutan lugol. Masing-masing kalau 3 ya 3, kalau 4, 5, 5. 9. Dokumentasikan setiap tahapan praktikum dalam bentuk video. Ya, ini dalam bentuk video. Selesai. Besok kita lakukan prakteknya. Oke. Yo, karena ini sudah habis subuh, kita akan membalut daunnya. Dipastikan yang rapat. Jangan lupa diisolasi untuk pengamanan agar tidak lepas. Oke, sudah tertutup rapat. Sudah tertutup rapat. Yang penting sudah rapat gini ya, daunnya tidak ada yang kena sinar matahari lagi. Kita tunggu 2 hari. Oke, karena sekarang sudah 2 hari masa penutupan, sekarang kita petik daunnya. Ini daun yang kita balut kemarin. Kita akan memetiknya semuanya aja lah. Setelah kita petik, nanti kita membutuhkan 2 daun, yang satu yang ditutup, yang satu terbuka, yang satu yang ditutup aluminium foil, yang satu yang melakukan fotosintesis. Oke. Yo, saatnya kita melakukan perebusan daun. Karena tadi daunnya sudah petik, kita akan merebus daunnya sesuai cara kerja dari catatan referensi. Oke, untuk perebusan kita butuh panci dan air. Kita tambahkan, kalau yang besar ini nanti kebesaran, jadi kita pakai yang kecil saja.
Oke, kasihkan di sini. Daunnya tadi mana? Oke, ini daunnya kita buka dulu aluminium foilnya. Kita potong daun ini, yang daun yang ditutup aluminium foil. Potong lingkaran. Oke. Dan ini daun yang berfotosintesis, kita potong kotak aja. Oke, daunnya sudah kita potong. Yang ini yang tertutup aluminium foil, yang ini daun yang berfotosintesis. Kita rebus dua-duanya. Oke, kita rebus dulu. Ini rebus sampai daunnya layu. Oke, ini sudah sedikit layu. Kita pindah ke mangkok. Matikan dulu. Kita pindah ke mangkok, gunakan sendok aja. Oke, kita pindah ke mangkok. Ini sudah layu. Ini udah. Sekarang kita gunakan ini, dikasih air. Ini tahapan yang nomor 1. Oke, kasih air. Ini dan mangkoknya penyekat. Mangkoknya taruh gini, terus gini. Oke, lalu ini butuh perhatian yang khusus, butuh hati-hati. Kita nyalakan dulu kompornya, apinya api kecil. Oke, ini sangat kecil. Kita kasih alkohol di mangkoknya. Kita kasih alkohol. Pokoknya sudah dikasih alkohol dan sudah agak kehijauan. Tunggu sampai pucat. Kita matikan dulu kompornya. Kita matikan. Kita perhatikan, ini sudah pucat. Kita angkat mangkoknya karena ini panas. Enggak panas ya? Kita angkat. Enggak panas. Kita angkat. Kita gunakan ini yang putih.
seperti ini. Lalu kita angkat daunnya ini ke piring. Oke, kita angkat daunnya ke piring. Nah, seperti ini. Ini adalah daun yang tertutup aluminium foil. Oke, karena ini sudah direbus dan pucat, kita teteskan rugolnya yang kemarin iodin itu. Kita teteskan 4 tetes atau 3 sampai 5 tetes. Jadi kita 5 tetes. Satu, 2, 3, 4, 5. Jadinya gimana nanti? Oke, nanti jadinya gimana? Dan yang ini daun yang berfotosintesis, ambil juga. Kita butuh 1 piring lagi untuk percobaan ini. Oke, ini piring satunya kita pindah dulu. Nah, setelah itu kita teteskan iodinnya, lugolnya, cairan lugolnya. Lima. Kita tunggu reaksinya. Beberapa detik bisa lihat reaksinya. Ini yang tertutup aluminium foil, warnanya tetap begini dan putih kepucatan, dan yang ini warnanya sedikit biru karena adanya karbohidrat atau glukosa yang terkandung dalam daun ini. Ada amilumnya di sini. Kalau sini tidak ada karena tertutup aluminium foil. Oke. Nah, tadi adalah cara-cara dan tahapan-tahapan dalam uji coba SARS. Setelah kita selesai berpraktik, kita harus membersihkan apa yang tadi kita bersihkan. Semuanya sudah bersih, dan itu adalah tata tertib penelitian. Nice.